bersama saya Fritz Peter di Sport Corner di channel Kominfo TV Kota Gorontalo. Dan sekarang saya sudah berada di pelataran dari kantor Bapeda Kota Gorontalo. Dan malam hari ini keren banget. Kembali kita masih terus merasakan euforia ulang tahun ke-77 tahun ya Republik Indonesia tercinta. Nah, sekarang ikut Nah, acara hari ini ya kita bisa lihat dia semua hadir di tempat ini dan tentunya dengan tajuk acara yaitu seperti ini. Bisa kelihatan kan? Media Gathering Merdeka Bicara, di mana di sini akan dilaksanakan diskusi, terus juga ada komunikasi dan kolaborasi media dalam pembangunan Kota Gorontalo. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan sekarang bisa lihat di belakang Fritz itu ada Bapak Wali Kota, kemudian Kepala Dinas dari Bapeda, juga ada Bapak Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, dan tentunya seluruh masyarakat. Dan tentunya pada malam hari ini kurang lebih menurut dari Kepala Dinas Bapeda bahwa kurang lebih ada 30 media yang bekerja sama dengan Kota Gorontalo ya. Tapi ternyata yang hadir lebih banyak lagi, tapi alhamdulillah ya bersyukur. Antusias mereka hadir tempat ini. Sembari mereka menikmati semua jajanan kuliner yang ada dan suasananya memang enak banget di garden. Nah, seperti apa? Kita pengen lihat yuk acaranya langsung saja. Sekarang yuk Pak Wali Kota lagi ngobrol nih. Ayo. Spotters, dalam kegiatan media gathering ini dihadiri oleh seluruh pimpinan media, baik itu media elektronik, media cetak, dan juga media online yang menjadi mitra pemerintah Kota Gorontalo. Keberadaan media ini menjadi jembatan bagi pemerintah dalam menyampaikan beragam informasi pembangunan daerah, sehingga pelaksanaannya dapat diketahui oleh seluruh halayak ramai. Nah, oleh karena itu Spotters, media massa harus mampu menjadi corong utama dalam penyampaian informasi yang tentunya sesuai dengan kaidah dan prosedur untuk menyampaikan informasi kepada publik. Oke, Spotters, kembali lagi bersama Fritz di Sport Corner. Dan sekarang Fritz pengen tanya-tanya hubungan dengan acara ini. Jadi pengen tahu dulu dengan ngambil medianya dulu ya. Nah, kali ini yuk, ada tuh. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Waduh, segar-segar nih Bang. Pengen tahu ini Abang namanya siapa nih Bang? Nama saya Fadli Poli. Abang dari media mana nih Bang? Saya pimpinan redaksi Habari.id. Alhamdulillah. Nah, jadi Habari.id ya Bang ya. Itu juga kerjasama dengan pemerintah Kota Gorontalo ya Bang, ada kemitraan ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini saya kebetulan dari Kominfo TV ini Pak. Jadi kita punya program Sport Corner. Jadi pengen tahu, nah sehubungan dengan acara ini kan kita masih tetap dengan euforia 70 tahun Republik Indonesia ulang tahun. Kira-kira acara ini menurut Abang sendiri gimana nih? Untuk media gimana nih? Saya kira ini perlu diapresiasi karena ketika mengangkat tema Merdeka Bicara, berarti siapapun itu termasuk media melalui platformnya yang ada bisa menyampaikan apapun itu terkait mulai dari kritik ya, kritik yang tentunya membangun, kritik yang harus memberi kontribusi terhadap pembangunan Kota Gorontalo. Nah, saya menganggap bahwa ini menjadi langkah awal untuk mungkin kemudian setelah ini, kemudian tahun depan, tahun-tahun berikutnya itu bisa lagi dilakukan, karena memang ini membuka ruang bagi media untuk bisa diketahui oleh seluruh SKPD yang ada. Nah, dan dengan begitu komunikasi akan lebih terbuka gitu. Nah, tidak ada lagi hal yang bisa ditutup-tutupi ketika ada komunikasi yang baik. Nah, dan tentu saja Merdeka Bicara itu ketika dikaitkan dengan kerja-kerja jurnalistik, maka apapun itu tetap harus ada tetap pada koridor. Ya, menulis harus sesuai dengan kode etik jurnalistik. Tidak menyentil siapa-siapa. Kalaupun ada yang harus dikritik, harus diberi ruang yang berimbang gitu. Mungkin itu. Kira-kira kalau dengan semangat ya, dengan tema yang diangkat ini adalah media gathering
Merdeka Bicara seperti yang disampaikan tadi ya Bang ya. Nah kira-kira kedepannya harapan Abang sebagai media, mungkin mewakili media-media yang ada, yang kurang lebih ada sekitar 30 atau lebih yang bekerja sama dan mungkin yang tidak bekerja sama tapi tetap ada malam hari ini, kira-kira bagaimana nih Bang? Ya, memang dengan perkembangan media di Gorontalo saat ini, memang perlu ada semacam kesadaran kritis dari media itu sendiri, termasuk juga wartawannya. Pertama harus memang tahu persis bahwa kerja-kerja jurnalistik itu ada etikanya. Cara-cara penyampaian pun itu harus bisa memberi kesempatan kepada pihak yang dikritik untuk memberi semacam konfirmasi berimbang, gitu. Nah, kebanyakan media yang muncul saat ini kan secara tiba-tiba, dadakan. Bahkan wartawan kalau kayak saya sendiri kan mulai dari dihabari saya baru 3 tahun Bang. Baru 3 tahun, tapi 14 tahun saya di koran gitu. Artinya ada proses di situ yang kita sudah lewati. Nah, saya jadi khawatir ketika bagaimana dengan wartawan yang tiba-tiba jadi wartawan gitu. Dadakan ya Bang? Dadakan. Nah, yang diketahui mungkin hanya menulis gitu. Tapi tentang etika, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers sebagai induk dari organisasi pers di Indonesia, itu kurang dipahami gitu. Nah, makanya perlu ada semacam kesadaran kritis dari media itu sendiri, bagaimana mengupgrade pemahaman dan pengetahuan wartawan secara berkala gitu. Tidak serta-merta melepas wartawan ketika misalnya sudah tahu menulis, tapi belum begitu mendalam tentang pemahaman berbagai peraturan gitu. Bagus dalam menulis, ya. Tapi mungkin dalam etika berbicara atau apa mungkin, ya, mungkin masih kurang ya. Itu kayak gini. Wartawan yang mungkin kalau mau ditanya dia misalnya masa kerjanya 1 atau 2 tahun. Yang dia tahu pasti cuman soal kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40. Padahal ada begitu banyak regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers menyangkut bagaimana menulis yang sudah pada fase menggunakan terminologi yang tidak yang lebih baik gitu. Kayak gini, kita kadang ketika menulis tentang anak, tanpa sepengetahuan kita, identitas anak terungkap, baik dia sebagai korban, baik dia sebagai pelaku maupun dia sebagai saksi, itu terungkap ke publik. Nah, itu ada konsekuensi hukum di situ. Nah, makanya harus ada kesadaran dari pimpinan media untuk bisa menyampaikan kepada wartawan atau jurnalisnya paham tentang berbagai aturan yang pada akhirnya di situ akan ada konsekuensi hukum bahkan. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, mungkin kalau mau seperti yang disampaikan Abang tadi, bahwasanya atau mungkin ada kode etik, ya iyalah. Nah, pengembangan sumber daya manusia sebagai wartawan tentunya itu dari pihak media sendiri atau mungkin dari pemerintah mungkin harus membuka pelatihan gitu untuk mereka gitu, biar mereka sama rata mendapatkan ilmunya. Ya, menyangkut itu kebetulan juga saya adalah sekretaris PWI Provinsi Gorontalo. Nah, kita mulai menghidupkan peran-peran dari PWI sebagai wadah yang kelak bisa menjadi tempat bagi teman-teman untuk pengembangan kapasitas dan kapabilitas di bidang jurnalistik gitu. Nah, PWI mulai memikirkan, dan mungkin ini juga perlu ada pelibatan pemerintah di situ terkait dengan pengembangan kapasitas. Dewasa ini bahwa wartawan itu tak cuman hanya memiliki kompetensi menulis saja, tapi dia harus bisa punya pemahaman, dia harus punya pengetahuan tentang broadcast, gitu. Karena pada suatu saat kelak
paling level tertinggi itu wartawan itu dia bisa menulis, dia bisa broadcasting, bahkan dia bisa secara teknis dia bisa mengelola video gitu. Nah, ini sebenarnya pada posisi ini dibutuhkan peran pemerintah di situ. Nah, dan PWI mulai merancang bagaimana pengembangan kapasitas ini secara komprehensif. Wartawan-wartawan khususnya yang sudah bergabung di PWI itu akan kita arahkan ke pengembangan ke arah situ. Nah, dan tentu saja melalui kemitraan yang ada, kemudian pemerintah kota khususnya yang mulai terbuka dengan kehidupan pers di Gorontalo ini, mulai berkolaborasi dengan media. Nah, harapan yang sama juga diharapkan oleh PWI sebenarnya. Gitu. Ya, mungkin itu. Aja. Oke. Bang, terima kasih, sukses terus ke depan untuk bisa membangun Kota Gorontalo, Bang, dan juga membangun media sendiri. Terima kasih ya, Bang. Nah, Spotters itu tadi ngobrol-ngobrol dengan salah satu media yang ada kaitannya dengan Kota Gorontalo, kerjasama. Dan kita masih ada di sini bersama-sama di area di Media Gathering Merdeka Bicara. Jadi masih tetap aja dengan Fritz, masih di Spot Corner. Lihat lagi ke depan, pengen cari-cari yang lain untuk diajak ngobrol. Ya. Mau ambil waktu bisa ngobrol dengan Bapak Wali Kota sebuah acara pada malam hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mau langsung ke pertanyaan untuk acara pada malam hari ini, Pak. Kira-kira menurut Bapak keberadaan media massa untuk peran mereka untuk pembangunan Kota Gorontalo khususnya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi media gathering ini kita laksanakan dalam rangka untuk membangun komunikasi. Kita berdiskusi, kita berkomunikasi, dan kita berkolaborasi dengan media agar media ini betul-betul menjadi wadah, menjadi jembatan komunikasi bagi kita dengan masyarakat. Sebab apapun yang kita kerjakan itu harus diketahui oleh masyarakat. Dan yang menyampaikan itu adalah penyampai adalah media, para awak media, para jurnalis, para pewarta, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus membangun suatu kolaborasi, kerjasama yang baik agar apa yang disampaikan oleh media itu betul-betul kita ketahui, karena itu adalah pesan-pesan yang mereka tangkap dari suara rakyat, dari suara masyarakat. Dan media itu terkadang di samping mereka memberitakan apa yang kita laksanakan, juga kan menyampaikan koreksi, kritik kepada kita, ya kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap berbagai kebijakan dan program kita. Karena melalui mereka kita mengetahui apa yang menjadi suara masyarakat. Nah, maka oleh karena itu saya memberi apresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini sebagai bentuk kita membangun komunikasi, kolaborasi, dan diskusi dengan para awak media. Kalau kira-kira fokus utama pembangunan jika dihubungkan dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi, baik. Kita ketahui bahwa kita 2 tahun lebih berkutat dalam situasi pandemi COVID-19 yang tentunya membuat situasi perekonomian kita makin terpuruk, stagnan, dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi yang sudah melonggar ini diharapkan masyarakat makin mampu untuk bangkit, pulih lebih cepat dalam rangka untuk memulihkan perekonomian yang beberapa waktu yang lalu terpuruk dan stagnan. Oleh karena itu, dengan perekonomian yang makin pulih cepat ini, masyarakat akan bangkit untuk bisa menjalani kehidupan yang makin lebih baik ke depan. Jadi pulih lebih cepat artinya dengan berbagai program dan kegiatan serta upaya yang kita lakukan, diharapkan perekonomian ini makin pulih kembali seperti sebelum COVID. Dan bangkit makin lebih kuat itu artinya kita makin lebih kuat menghadapi segala tantangan maupun situasi dalam kondisi apapun. Harus ditanamkan baik secara fisik maupun secara mental.
Ya, makasih. Terima kasih Pak Wali. Nah, Spotters, itu tadi perbincangan saya dengan Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Haji Martin Ataha, SEMEkDep. So, seperti biasa, jangan lupa like, kemudian share, kemudian subscribe ya untuk YouTube kita, YouTube channel kita di Kominfo TV Kota Gorontalo. So, Rizvita pamit. Pastinya masih banyak sekali informasi-informasi seputar Kota Gorontalo dan semua kegiatan untuk menunjang kebangkitan dan maju terus Kota Gorontalo. Anda tetap di sini bareng Rizvita di Spot Corner. Bye-bye!